Kita ke berita pertama, Saudara. Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana home industry narkotika jenis ekstasi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait adanya kitchen lab atau home industry narkotika jenis ekstasi di Jalan Rawa Selatan 1, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Ramadan mengatakan modus operandi para pelaku yakni menjalankan praktik home industry narkotika di Sulum area. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik, Firda, terima kasih. Halo Tribuners sekalian. Ya, tadi baru saja sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dilakukan konferensi pers oleh Bareskrim Polri seperti itu, di mana Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan bahwa pengungkapan tadi, seperti yang dikatakan Firda, berawal dari informasi yang diberikan masyarakat terkait adanya home industry atau produksi rumahan narkotika jenis ekstasi di Jalan Rawa Selatan 1, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat seperti itu. Dari informasi awal dari masyarakat tersebut, kemudian pihak Bareskrim Polri itu kemudian melakukan pendalaman terkait informasi tersebut seperti itu. Dan benar ditemukan bahwa modus operandi para pelaku yaitu menjalankan praktik home industry narkotika ini di slum area. Adapun slum area yaitu mereka melakukan di tempat yang padat penduduk, sehingga dengan padatnya penduduk tersebut di lokasi tersebut sangat sulit terpantau oleh orang bisnis dari mereka tersebut seperti itu. Kemudian dalam konferensi pers barusan dijelaskan pula dalam kasus ini tim penyidik Bareskrim Polri berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu pria berinisial SP 43 tahun, kemudian RM 46 tahun, MM berumur 34 tahun, dan pria MR 30 tahun seperti itu. Sebagai informasi, 4 tersangka ini perlu diketahui ada 2 diantaranya merupakan narapidana atau residivis seperti itu. Kemudian adapun peran dari masing-masing tersangka dijelaskan oleh Kasubdit 1 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jong Kelvin Simanjuntak menyatakan tersangka SP, warga Johar Baru ini, berperan sebagai pembuat ekstasi. Dalam hal memproduksi ekstasi yang digunakan, tersangka SP mendapat perintah dari tersangka kedua, yaitu tersangka RM. Seperti itu. Kemudian Kelvin juga menjelaskan tersangka RM berperan sebagai penyuplai bahan baku mentah untuk dijadikan ekstasi oleh SP, seperti itu, sebagai produsen. Kemudian tersangka RM membeli bahan-bahan baku tersebut secara online, mencari barang-barang baku tersebut secara online, kemudian mendistribusikan kepada tersangka SP untuk dibuat menjadi ekstasi seperti barang jadi dengan menggunakan jasa ojek online seperti itu. Kemudian RM juga bertugas, RM yang memesankan ojek online kepada untuk SP seperti itu, dan MM berperan memasarkan ekstasi kepada konsumen. Namun sebelum dipasarkan ke konsumen, tersangka MM ini memerintahkan supaya barang ekstasi tersebut untuk ditampung sementara kepada tersangka MR seperti itu. Di mana MR selain menyimpan ekstasi tersebut, ia juga menunggu perintah lanjutan dari tersangka MM untuk mendistribusikan kepada para konsumennya seperti itu. Dan atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 119 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009, kemudian subsidiar 118 Jungto pasal 132 dengan ancaman hukuman pidana mati, subsidiar pasal 117 Jungto pasal 132 dengan ancaman pidananya yaitu penjara seumur hidup. Ya, seperti itu Firda yang bisa saya sampaikan. Begitu laporan saya, terima kasih. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Ibriza, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasubdit 1 Ditpit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jan Kelvin Simanjuntak. Berikut liputan untuk Anda. Kandungan obat
Kandungan yang di dalam produksi ekstasi ini itu golongan 2 narkotika berdasarkan Permenkes yang ada. Disinilah kami mengatakan ada petidin di sini. Ini adalah narkotika golongan 2. Jadi emang betul-betul dia narkotika. Namun campuran bahan baku lainnya itu menggunakan obat-obat keras. Tadi sudah dijelaskan. Obat kerasnya itu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari Lapor. Dan ini sebenarnya tidak diperdagangkan bebas. Bagaimana caranya tersangka mendapatkan ini? Bahwa semua prekursor bahan pembuatan narkotika jenis ekstasi ini itu didapat dan diperoleh dari tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.